berdamai dengan Mesir, lalu tahun 94 berdamai dengan Yordania, lalu tahun 2004 dengan Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya. Karena mereka akhirnya mengakui ya bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Islam, tidak bisa mengalahkan Israel. Akhirnya seluruh dunia Islam menyadari bahwa Israel ini benar-benar bangsa yang disertai oleh Allahnya Israel. Karena Allahnya Israel dengan Allahnya Islam itu beda. Maka yang terjadi adalah nyerah mereka semua. Mereka nyerah. Ya. Nah, kemudian tapi orang-orang memfitnah ya, katanya Israel bisa hebat karena Amerika nih, siapa yang bilang ini tadi ya. Ini bagus nih, orang-orang ini memang benar-benar udah nggak bisa menerima. Jadi nggak bisa kita diskusi normal itu udah nggak bisa tuh. Kalau udah cerita debat Israel Palestina ya, nggak bisa lagi tuh. Orang Islam kan, begitu saya sudah ngomong, wah langsung ya kan di TikTok itu kan saya kan begitu saya masuk kan orang Islam langsung kejang-kejang, langsung saya dimut terus ya. Sampai saya menggelinjang keenakannya, dimut terus saya masuk TikToknya orang Islam. Mereka nggak berani, saudara. Takut mereka. Siapa sih Muhammad bangkit dari kubur aja, kalau tak ajak debat minta mati lagi kok. Menteri Agama Indonesia sih, siapa Gus Yakut aja takut sama saya. Wapres saja takut sama saya, Wapresnya Indonesia. Apalagi saudara. Luar biasa, tema kita malam ini adalah dunia Islam versus Israel. Dusta Islam meracuni mahasiswa Amerika. Ya, saudara, sebelum mulai tolong ini di subscribe dulu ya, 2 YouTube saya ya, YouTube ya, ada 2 YouTube saya, tolong di subscribe, Hagios Eropa. Anda sekarang, saya nggak tahu Anda sekarang nonton yang di YouTube lagi nonton pakai apa ya. Tapi ini tolong ini ya, Hagios Eropa, Joseph Paulus Sang Eropa ini ya. Tolong ya Joseph Paulus Sang Eropa ini di subscribe ya. Itu ya. Caranya ini juga cara Joseph Paulus Sang ya, youtube.com/Joseph Paulus Sang Eropa 479. Caranya juga bisa begitu ya. Caranya bisa seperti itu ya, Joseph Paulus Sang Eropa 479 itu ya, Joseph Paulus Sang Eropa 479. Ya, caranya bisa gitu ya, Joseph Paulus Sang Eropa 479. Nanti saya ganti deh supaya gampang, cuman yang sekarang itu dulu ya, coba ya. Bantu karena nanti kita semua yang urusan ruwet-ruwet ada di ini ya, ada di YouTube yang itu ya. Kita cuman kalau selama Joseph Paulus Sang yang normal itu masih bisa nyala, kita tetap pakai yang normal ya. Ini nanti saya isi dengan TikTok. Semua TikTok saya nanti live-nya di Joseph Paulus Sang Eropa ya, live TikToknya. Ya, live TikToknya nanti di Joseph Paulus Sang Eropa. Ya, terus apa namanya, live yang lainnya ada di Joseph Paulus Sang yang utama itu ya. Hagios Eropa itu soalnya buat saya mengajar ya, jadi supaya jangan bingung. Oke, di subscribe, viralkan ya, bantu viralkan ya saudara-saudara ya. Bantu viralkan, dikirim kemana-mana linknya ya. Luar biasa, terutama yang live hari ini, ya live hari ini tolong diviralkan itu ya. Joseph Paulus Sang Eropa ya, @Joseph Paulus Sang Eropa 479.
Oke, ya nanti eh, ya terima kasih teman-teman semua yang sudah subscribe dan sudah membantu memviralkan ya. Nah kita ini ya tema kita dunia Islam versus Israel, duta Islam meracuni mahasiswa Amerika. Kemarin Pak Andi datang ya ke Kampung Daun ya. Aduh, itu warung Indonesia paling mantap di Belanda itu. Warteg ya, warteg. Bener-bener, waduh, mantap kali ya. Kemarin kita makan di tempat Kampung Daun sama Pak Andi, sama beberapa teman ya. Sayang Pastif lagi vakansi ya, Pastif lagi vakansi. Jadi nggak bisa datang, nggak bisa ikut. Tapi kemarin kita makan Pak Andi dengan ibunya, dengan istrinya, dengan ibu, ya, dan kita makan enak kemarin ya, makan enak di Kampung Daun, luar biasa, Sutemer ya. Anda bisa ke warung apa namanya, ke toko, namanya toko kalau saya toko Kampung Daun, Sutemer, itu mantap itu makanannya ya, terutama udang baladonya, sip. Kalau dia lagi ada apa, itu ada satu lagi menu tambahan favorit saya kemarin ya, rendang Bali, bumbu Bali, rendang bumbu Bali, wah itu mantap juga itu. Rendang bumbu Balinya itu mantap itu ya, persis kayak yang di apa itu kalau Bumade, apa itu yang di Kemuning itu saya lupa namanya ya, bukan yang Bumade mah biasa aja. Saya lupa nama tempatnya itu ya, yang dekatnya gereja Bali itu, dekatnya gereja Bali itu, saya lupa nama, Kemuning atau apa ya, Jalan Kemuning ya kalau nggak salah ya, Jalan Kemuning. Itu juga enak tuh ya yang di Bali itu. Ini benar-benar rendang Bali ya, daging bumbu Bali itu wah, mantap kali kemarin. Yang Jalan Kemuning ya kalau nggak salah ya, itu ada ya, ada sate ikan segala situ ya, luar biasa. Oke, saudara, kita melihat ya sekarang ini dunia Islam ya, dunia Islam ini kan sudah KO kan, sejak perang tahun 1947 ya. Enggak ya, ini agak panas mungkin, saya mesti turunkan ya suhunya. Islam ini sejak kemarin ya kita bahas ya, bahwa musuh Islam itu adalah orang Yahudi dengan orang Kristen ya. Musuh Islam adalah Yahudi dengan Kristen. Itulah sebabnya sampai orang Indonesia ini bencinya banget ya sama Israel. Padahal orang Israel tidak pernah punya masalah dengan Indonesia, tapi bencinya dari zaman Soekarno itu apa? Karena framing, ya. Dan tahun 1948 Israel itu dikeroyok oleh semua negara Islam di seluruh dunia. Ya, tahun 48, 67, tahun 73 dan menang, Israel yang menang. Tahun 79 kemudian berdamai dengan Mesir, lalu tahun 94 berdamai dengan Yordania, lalu tahun 2004 dengan Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya. Karena mereka akhirnya mengakui ya bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Islam, tidak bisa mengalahkan Israel. Akhirnya seluruh dunia Islam menyadari bahwa Israel ini benar-benar bangsa yang disertai oleh Allahnya Israel. Karena Allahnya Israel dengan Allahnya Islam itu beda. Maka yang terjadi adalah nyerah mereka semua. Mereka nyerah. Ya. Nah, kemudian tapi orang-orang memfitnah ya, katanya Israel bisa hebat karena Amerika. Nih siapa yang bilang ini tadi ya. Ini bagus nih ya. Ini Wolfers kan ya. Bacanya apa? Wolfersklegelstein Hausenbergerdorf. Wah, ini desa apa nih? Desa Wolfersklegelstein Hausenbergerdorf. Desa Gunung Rumah Batu. Apa ini? Gunung Rumah Batu. Sklegel apa ya? Sklegel Wolfer, serigala. Waduh, wah, namanya susah amat ini ya. Ini desa Gunung Batu Rumah Serigala. Waduh, ya itulah kira-kira ya. Saya nggak tahu apa itu Sklegel itu ya. Sklegel
Schlegelstein. Ya, Schlegelstein. Oh, udah sakit aja, udah sakti ya tanpa Amerika bener. Tanpa Amerika Israel itu sudah sakti. Karena waktu Israel perang tahun 48, 67, 73, dia perang sendiri, nggak ada Amerika dukung mereka. Nggak ada Inggris dukung mereka, ya dibiarkan perang sendiri, mati-mati ya. Kalau dia bisa menang, ya semua bangsa di dunia ini kan mengalami peperangan. Ya, kalau Israel dikeroyok sendirian. Di tahun 48 itu korbannya sampai banyak sekali ya, aduh kasihan ya, 100.000 lebih ya korbannya ya. Bayangin 3 orang cuman pegang satu senapan, gantian senapannya. Mati satu ya diambil senapannya. 3 orang pegang satu senapan, kasihan sekali ya. Tahun 48. Nah, 20 tahun kemudian tahun 67, udah jaya mereka, dijaya. Ya menang dengan mudah. Seluruh dunia Islam yang lawan Israel nggak pernah menang, ya. Dan sampai hari ini, ya akhirnya dunia Arab menyadari, ya Arab Saudi menyadari bahwa Yehova yang disembah oleh Israel adalah Yehova Sebaot, pemilik langit dan bumi. Dan kemudian mereka mencari tahu ya, mereka mengizinkan Paus Francis datang ke Arab Saudi dan ke Qatar ya, di Doha sama di Riyadh bikin gereja. Tadi itu gereja sudah dapat ditutup, jadi gereja tua tapi ditutup. Kemudian dibuka lagi di Riyadh sama di Qatar, di Doha itu ya, di Arab Saudi dan di Qatar ya. Jadi boleh ada gereja sekarang. Paus Francis diundang. Itulah satu-satunya paus ya yang menaklukkan dunia Arab. Ya, kita harus respect ya dengan Paus Francis ini. Saya sangat respect ya dengan Paus Francis, saya respect sekali. Jadi dunia Arab ini ditaklukkan oleh Paus Francis dan Injil masuk ya ke Arab lagi. Luar biasa ya Paus Francis ini ya. Dan sekarang banyak ya orang di Arab yang jadi Kristen. Ulama-ulama yang jelek itu, ulama-ulama Islamnya ditendangin pada ke Indonesia. Makanya sekarang orang Indonesianya sekarang kelojotan. Ya, orang Indonesia sekarang kelojotan. Pusing orang Indonesianya sekarang. Karena kalian diperbudak oleh Arab Saudi, ya kan? Kalian diperbudak oleh ulama-ulama Arab yang ulama-ulama ini sendiri sudah dibuang dari Arab. Dan kalian sekarang sedang jilat-jilat pantatnya Arab-Arab ini. Kemarin ya di TikTok itu ya bangga banget ya sama Arab ya. Saya sampai gede-gede ya. Saya ini orang keturunan Tionghoa. Saya itu nggak terus memuja-muja RRC, biasa aja saudara ya. Saya tinggal di Belanda. Saya nggak memuja-muja orang Belanda juga, biasa. Semua punya kelemahan, punya kelebihan. Ya, jadilah dirimu. Ya, tapi memang saya bangga dengan Belanda ya, luar biasanya. Ini negara kecil, tapi orangnya disiplin. Ya, kebetulan saya pernah tinggal di Jerman 1 tahun dan di Belanda ya 6 tahun. Hebat ya. Ini 2 negara ini adalah negara yang luar biasa disiplin ya. Kata pulih on time ya. Orang Belanda, orang Jerman ini sama-sama on time. Ya. Dan bedanya orang Jerman ini keras sekali ya, keras ya. Kalau orang Belanda ini ramah ya, model orangnya sangat ramah. Orang Belanda ini orang yang ramah sekali ya, saudara ya. Jadi kalau Anda melihat desa-desa di Indonesia, desa-desa di Salatiga, atau desa di daerah Klaten, Ungaran, di Jogja, desa-desa Kristen itu, ya kayak Belanda tuh. Desa-desanya loh ya, kalau kota metropolitan di mana-mana sama saja. Di Jakarta, mau di Hanoi, Saigon, mau di Bangkok, mau di New York, mau di Amsterdam, Den Haag, ya sama saja. Keras ya, karena kota metropolitan. Tapi kalau di daerah, di Belanda, di pedesaannya, baik-baik, saudara ya. Jerman juga baik-baik, walaupun keras ya. Di pedesanya saling bantu loh, ya. Karena saya kan dulu tinggalnya di desa. Ya, waktu di Jerman saya tinggal di desa, di resort ya. Saling bantu kita ya. Saling bantu. Pemilik resort kami itu ya suka bantu tetangganya yang petani. Jadi kadang-kadang minjemin alat ya, traktornya dipinjemin coba. Ya. Saya kadang-kadang bawain traktornya kan. Saya bisa ya belajar nyetir traktor itu saya di sini. Di Jerman saya gara-gara itu saya belajar nyetir traktor. Saya bawa saudara ya. Belum punya SIM waktu itu ya, tapi itu di kampung, di desa ya, jadi nggak apa-apa, di kampung, jalannya jalan kampung, benar-benar di kampung saya tinggalnya ya, benar-benar di kampung waktu saya di Jerman itu,
Itu namanya Gandar Kese, ya di Gandar Kese. Nah, saudara, Indonesia ini di framing oleh ulama-ulama Arab ini, ya bahkan si Anda kemarin sudah saya dengar sudah perdengarkan ya YouTube-nya ya berkali-kali bagaimana si Habib ini menghina kalian orang-orang Indonesia, terutama yang gus-gus ini ya, yang pakai gus-gus itu ya, orang-orang NU itu ya, tradisi tradisi tua dari NU, akan menghina si Habib ini, ya merasa lebih tinggi. Bahkan si Anies Baswedan tuh ya sangat rasis sekali ya. Dia merasa dirinya adalah pribumi. Kurang ajar, saudara. Aduh, si Anies Baswedan itu merasa dirinya pribumi. Apakah saya pribumi? Ya bukan, saya orang Tionghoa dan saya bangga menjadi orang Tionghoa. Ya orang Tionghoa itu pintar ya. Tapi saya tidak memuja-muja Cina, enggak ya. Cina punya perjuangan sendiri, punya masa gelap sendiri, punya sisi gelap sendiri. Tetapi kalau Arab ini memang parah sekali, ya. Orang-orang Arab ini yang datang ke Indonesia ini memang parah sekali, ngeri sekali orang-orang Arab ini ya. Kalian itu intinya itu cuman orang goblok, intinya begitulah bagi orang-orang Arab ini. Kita balik lagi ya. Jadi kemudian dunia Islam ini kan runtuh ya. Iman dari dunia Islam ini runtuh, seluruh dunia Islam ini. Bahkan sekarang di Qatar, di Dubai ya, di Doha, di Dubai, di mana lagi itu ya. Ya mereka sendiri sudah tidak Islam lagi. Mereka ya ngikutin barat, ngikutin American style, hedonisme. Ya, tidak menerapkan syariah lagi. Bahkan Arab Saudi sendiri ya sudah lemah syariahnya. Buang semua ulama, mereka mau menggunakan hukum dari Harvard. Mereka nggak mau lagi pakai hukum Islam, kecuali Iran, Yaman, ya Lebanonnya Hezbollah, Syria, ya si Ali Barshad itu ya, Barshad Ali itu ya, presiden Syria itu. Udah itu negara-negara kere. Hanya negara-negara kere yang masih mau pakai syariat Islam, termasuk Indonesia. Untung Prabowo menang ya, Islam abangan dia ya. Untung Prabowo menang. Nah, tetapi dusta dari Islam ini nampaknya sudah meracun ke Amerika. Sehingga hari ini kalau Anda lihat, terutama di Kolombia ya, kenapa nggak di seluruh universitas di Amerika, hanya Kolombia? Karena yang duit timanya paling banyak itu di Kolombia sama di Harvard. Hanya bedanya Harvard banyak, itu memang universitas tua dan banyak orang pintar di sana. Tetapi kalau di Kolombia kecolongan. Seluruh Kolombia ini sudah kadrun semua mahasiswa Kolombia. Dan saya nampaknya itu nanti alumni Columbia University ini ya pasti akan di blacklist. Ya, karena apa? Kadrun, jadi goblok. Mereka hanya menyorotin 33.000 yang mati di Gaza tanpa mereka mengerti ya, dan tanpa mereka merasakan ya korban di pihak Israel yang diculik dan diperkosa. Ya, yang diculik dan diperkosa, dan mereka tidak mau tahu, seakan-akan mereka tidak mau tahu, saudara. Itu seperti orang kesetanan ya. Di dalam Alkitab itu pernah ada namanya roh dusta. Nah itu seperti roh dusta itu, ya, seperti roh dusta. Nah roh dusta ini sudah nyampe ke Columbia University. Saya berharap ya pemerintah dan rakyat Amerika yang waras blacklist itu Columbia University biar kapok. Di blacklist ya. Ya masih ada sandera yang hidup, tentu saja cuma 140 orang kok. Kan sandera yang masih ada kan sekitar 100-an itu yang masih hidup. Ya kan? Nah ini, ya ini terima kasih nih, ada yang masih perhatian ya, tetap ini. Alessandro, terima kasih Alessandro ya, tetap ngasih saweran ya. Karena saweran kita berkurang 25% gara-gara keben itu ya, kita seminggu nggak bisa. Ya, tapi terima kasih Alessandro ya, luar biasa. Jadi sekarang ini terjadi pembohongan publik dan mahasiswa-mahasiswa di university, kalau Columbia University ini ketipu ya.
Coba kita lihat ya, demonya ngeri sekali ya sampai hari ini ya. Ketika seluruh universitas udah diam, tinggal Columbia University masih kesurupan. Karena memang rata-rata di sana banyak orang Arabnya ya. Columbia. Ya. Loh. Saudara, saya tuh menghimbau Anda yang bisa bahasa Inggris itu banyak di TikTok ya. Mereka itu kan debat di TikTok gitu kan. Anda lihat ya banyak perdebatan-perdebatan di TikTok. Anda coba masuk, saudara ya. Coba Anda masuk di sana. Ngeri itu, saudara ya. Debat-debat Israel Palestina di TikTok itu. Saya kadang-kadang masuk ya. Begitu saya sudah cerita, saya di pihak Israel. Wah, mereka kejang-kejang ya, saudara ya. Ngamuk kejang-kejang ya. Terus mereka sumpah serapah langsung. Dan tidak memberi kesempatan saya untuk bicara. Gila itu. Wah, dah kayak lonte kali jodoh tuh debatnya itu ya. Gila ini orang-orang ini memang benar-benar udah nggak bisa menerima. Jadi nggak bisa kita diskusi normal itu udah nggak bisa tuh. Kalau udah cerita debat Israel Palestina ya, nggak bisa lagi tuh. Kayak orang Islam kan. Begitu saya sudah ngomong, wah langsung ya kan di TikTok itu kan saya kan di ini kan begitu saya masuk kan orang Islam langsung kejang-kejang langsung saya di-mute terus ya. Sampai saya menggelinjang keenakannya di-mute terus kan saya masuk TikToknya orang Islam. Mereka nggak berani, saudara. Takut mereka. Siapa sih Muhammad bangkit dari kubur aja kalau tak ajak debat minta mati lagi kok. Menteri Agama Indonesia sih siapa Gus Yakut aja takut sama saya. Wapres saja takut sama saya, Wapres Indonesia. Apalagi saudara. Suma mah nggak level sama satpam. Ya kan, Donditan nggak laku juga, nggak berani, nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani sama saya orang-orang Islam ini, kecuali yang goblok-goblok nekat ya, cuma sumpah serapa aja di dalam kan. Tapi suwi balik saudara ya, nggak bisa. Ya, ini ada Ongbak, terima kasih Ongbak, selalu setia nyawer ya Ongbak sama Alessandro ini. God bless you. Kalau Anda masuk ke debat-debat Israel dengan Palestina ini ngeri ya saudara ya. Makanya saya mengundang Anda yang teman-temannya bisa bahasa Inggris, masuklah ya ke TikTok yang ada di Israel Palestina. Ya, supaya mereka melihat wacana yang lain. Coba Anda ngerasain di sana. Betapa itu roh dusta itu benar-benar menguasai ya. Mahasiswanya pun yang bule-bule itu ya, yang pro Palestina. Begitu saya cek, wah langsung kejang-kejang dia ya. Panik ya. Ketika saya cek ngomong, kata saya nampak muka saya ngomong pelan-pelan ya. Mereka langsung panik ya. Takut mereka. Ngeri ya. Semangat Islam ini karena dunia Islami udah kalah, mereka sebarkan roh dusta itu ke mahasiswa. Dan mahasiswa-mahasiswa goblok ini kemakan ya. Kemakan gila ya. ini adalah antisemitik ini ya. Ini antisemitik yang tadi itu. Harusnya dia nggak boleh begitu. Berarti kan pembatasan. Ngeri ya. Ngeri. Ini siapa nih? Pengamat Timur Tengah. Siapa nih pengamat Timur Tengah nih? Silakan.